Melati kuntum, tumbuh melata. Saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulainya kata. Saya mulai pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat pembelajar hukum, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pasti asing sekali dengan wajah saya, maka sebelum itu kenalan dulu nih. Saya Diah Permata yang hari ini akan menjadi pembawa acara di podcast kita, berbincang dengan narasumber yang kece dan luar biasa dan pastinya hebat banget. Selamat datang Bang di Lamin Ilmu Podcast Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Boleh dong kenalin dirinya dulu? Baik, nama lengkap saya Muhammad Galih Elrianda Wijaya. Sehari-harinya dipanggil sebagai Galih. Saya lahir di Balikpapan pada tanggal 14 Desember tahun 2000. Yang mana saat ini saya sedang menempuh studi di semester 7 perkuliahan ya di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dan saya mengambil minat studi hukum pidana di perkuliahan gitu. Gimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baiklah. Selanjutnya, saya akan membacakan sedikit lanjutan kurikulum vitae dari Abang dan pengantar atau latar belakang kita yang menjadi tema kita hari ini, yaitu tantangan dan peluang Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman di masa pandemi COVID-19. Narasumber kita hari ini, Bang Galih merupakan salah satu paralegal yang mendedikasikan dirinya di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman di angkatan 2018 ya Bang ya? Benar. Dan bergabung di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum di tahun 2020. Benar Bang? Benar sekali. Luar biasa sekali. Sebelum kita lanjut, bantuan hukum merupakan pelayanan hukum, legal service yang diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan, access to justice. Di tengah adanya pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, menimbulkan banyak perubahan besar ya Bang ya? Benar. Sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum berjalan bukan tanpa tantangan. Terjadinya tantangan tersebut dapat mengurangi efektivitas pemberian bantuan hukum yang berpengaruh pada akses keadilan masyarakat terhadap hukum. Di sisi lain, adanya tantangan tersebut memunculkan peluang akibat dari adaptasi selama pandemi COVID-19 ini. Maka dengan demikian Bang, pada kesempatan kali ini, Lamin Ilmu Podcast akan membahas mengenai tantangan dan peluang Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman di masa pandemi COVID-19. Oke nih Bang, kita mulai dengan santai-santai dulu ya Bang ya. Aman di. Menurut Bang Galih nih, apa aja sih tantangan dan pengalaman yang paling fenomenal dalam pendampingan kasus di masa pandemi COVID-19 berdasarkan pengalaman Abang nih? Baik, tentunya kita harus menyadari bahwa dalam proses pelaksanaan konsultasi dan pendampingan hukum ke masyarakat itu juga bukan tanpa tantangan. Tentu tantangan, hambatan itu tetap timbul. Apalagi saat ini kan pandemi terjadi nih, banyak yang berubah nih. Kebijakan berubah, persoalan pembatasan juga berubah-ubah. Nah, ini juga yang memicu juga sebagai tantangan buat kita nih. Nah, antara lain tantangan-tantangan yang terjadi kepada kita itu ialah yang pertama itu persoalan akses persoalan paralegal LKBH ini sendiri ya. Yang mana paralegal juga sebagai mahasiswa, mereka juga kuliahnya sekarang online ya. Benar, Bang, benar. Nah, kuliahnya online, terus itu juga mereka pada balik ke kampung halamannya masing-masing mungkin. Nah, ini juga yang menjadi hambatan buat kami karena di sini kekurangan paralegal begitu kan. Paralegal yang ada di Samarinda ini kurang gitu karena mereka pada pulang kampung dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu persoalan adanya kebijakan pembatasan sosial dan lain sebagainya ini juga memicu minimnya aksesibilitas interaksi antara kita selaku pemberi bantuan hukum dengan si klien penerima bantuan hukum ini menjadi kurang ya. Ketika misalkan kita ingin mengumpulkan bahan atau informasi, yang mana kita tahu bahwa kemarin ya pada waktu itu kampus tuh sempat tutup ya beberapa minggu. Benar, Bang, begitu kan. Nah, ini yang menyebabkan kita juga harus memutar
pikiran bagaimana caranya ya kita melalui media komunikasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tantangan yang selanjutnya nih, meskipun sudah ada media komunikasi nih, kita juga dapat hambatan bahwa tidak semua penerima bantuan hukum atau klien kita ini memiliki perangkat handphone, tidak memahami bagaimana menggunakannya. Nah, ini juga menjadi tantangan ketika kita ingin berkomunikasi melalui media komunikasi dan lain sebagainya. Saya kira tantangan yang dihadapi seperti itu ya, dinamika yang terjadi. Nah, kemudian juga ada beberapa kasus ya yang memang kami tangani saat ini maupun yang telah sudah selesai ya. Nah, yang masih hangat di benak saya yaitu persoalan mengenai dugaan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga. Nah, ini menjadi problem kan, yang mana waktu itu anak yang dituduhkan sebagai pelaku itu usianya baru 10 tahun ya kan? Ya. Nah, deskripsi kasusnya itu bermula ketika orang tua dari anak yang dituduhkan sebagai pelaku ini melaporkan dan mengadukan serta meminta pendampingan hukum kepada LKBH FH Unmul, dan kemudian mereka menceritakan kronologinya bagaimana terjadinya begitu kan. Kami terus menggali keterangannya kan. Nah, sebelumnya mereka itu juga telah dipanggil oleh pihak kepolisian. Mereka sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan lain sebagainya untuk proses hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana itu kan. Nah, usut punya usut setelah kami telisik ya bahwa kasus tersebut terjadi ya akibat konflik kepentingan antara kedua orang tua, orang yang diduga korban, anak yang diduga korban dengan anak yang diduga pelaku itu. Nah, jadi konflik kepentingan orang tua ini sampai merembet ke anak. Nah, ini juga yang harus menjadi atensi kita bersama bahwa kepentingan anak ini jangan dikorbankan demi kepentingan orang tua ya. Nah, kadang-kadang ini juga yang menjadi miris ketika seperti contoh waktu itu anak yang dituduhkan sebagai pelaku tindak pidana pencabulan itu masih berumur 10 tahun. Ia sudah tahu nih apa yang sebelum sepatutnya dia tahu karena diperiksa polisian, ditanya-tanya bagian-bagian apa begitu kan, diperiksa secara mendalam begitu kan. Jadi ia belum sepatutnya tahu apa yang sebenarnya ia harusnya belum ketahui begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan kejiwaan, persoalan psikisnya yang tentunya menjadi perhatian buat kita kan. Tentu waktu kasus itu masuk ke kita juga cukup kaget kan. Bang, ya. Wah, kok bisa nih anak di bawah umur juga dipanggil dan diperiksa. Tapi alhamdulillah nih kasus itu ketika kita dampingi, kita usahakan dan akhirnya berakhir di persoalan non litigasi ya. Kita berakhir di mediasi. Alhamdulillah sudah selesai. Restoratif justice ya. Iya, kedua pihak sepakat berdamai lah demi. Dan ini menjadi persoalan juga ya Bang ya, di tengah masa pandemi COVID ini, banyak sekali hal-hal seperti ini terjadi sih Bang. Iya benar. Dan konflik kepentingan masyarakat itu, konflik kepentingan orang tua tentunya, dan itu berakibat kepada anak. Iya benar, terdampak juga begitu kan. Benar sekali. Dan ini nih Bang, selanjutnya yang paling penting. Apa sih yang memotivasi Bang Galih dan para legal lain untuk tetap aktif di lembaga konsultasi bantuan hukum dalam menangani kasus, dalam menangani perkara di masa pandemi ini Bang? Kan pada waktu itu yang saya ketahui Abang juga bersamaan dengan KKN ya Bang ya? Iya benar. Dan di mana para legal lain lebih memilih untuk fokus KKN dan Abang beserta para legal lain itu tetap stay gitu Bang. Iya. Apa itu yang memotivasi Abang? Jadi pada saat itu memang bertepatan juga pada kasus-kasus itu kan banyak waktu itu dia lagi membludak lah. Kemudian juga itu bertepatan dengan kegiatan KKN yang juga lagi padat-padatnya ya kan. Nah, tentunya kedua hal ini kami sadar bahwa kedua hal ini bukan sesuatu yang harus ditiadakan. Salah satunya tentunya kedua kegiatan ini yang harus dielaborasikan, bagaimana kita merencanakannya dengan matang dan lain sebagainya. Bagaimana kita tetap bisa berkegiatan meskipun ada yang diabaikan sejenak nih salah satunya. Nah, kemudian terus dikejar lagi begitu kan. Nah,
eh, hal itu dilandasi ya, tentunya kami melandasinya dengan pemahaman kita bahwa rasa tahu yang kuat, rasa tahu yang besar, dan merasa rendah diri, ya merasa rendah bahwa kita ini sebagai mahasiswa hukum nih belum cukup kompeten nih, sebagai mahasiswa sudah kuliah 3,5 tahun kurang lebih, belum cukup kompeten. Persoalan-persoalan hukum di masyarakat itu lebih kompleks, ya kan? Bagaimana ketika kita nanti setelah lulus? Nah, ini menjadi soal juga. Maka dari itu semenjak di bangku perkuliahan ini kami menyadari ini bahwa belajar itu bukan hanya semata ruang kelas, belajar itu bukan hanya semata perkuliahan, belajar itu bukan hanya soal beberapa banyak buku yang kita baca, tetapi ada persoalan lain. Namun tetap saya katakan bahwa yang perlu diingat, belajar itu bukan berarti tidak penting. Belajar itu penting, namun dengan catatan bahwa kita sebagai mahasiswa hukum, praktik di lapangan itu juga sama pentingnya. Tentunya kedua hal ini yang harus aplikasikan ya, mengaplikasikan teori ya, untuk mendapatkan praktik di lapangan. Tentu kita praktik di lapangan itu kan banyak berbeda ya dari yang apa yang ada di teori, karena memang kan kita juga jangan hanya terpaku di kampus nih, jangan hanya terpaku di bangku perkuliahan. Tentunya kita harus mencari referensi juga sendiri sebagai mahasiswa yang mandiri begitu kan. Benar itu Bang, rasa haus akan ilmu pengetahuan, rasa haus akan pengalaman, rasa haus untuk membantu masyarakat sekitar ya Bang ya. Iya, benar. Itu yang menjadi kunci utamanya ya Bang ya, sebagai kita mahasiswa dan sebagai ya, kita itu, sebagai itu yang memang menjadi motivasi besar bagi saya dan teman-teman waktu itu. Nah ini Bang, berbicara dengan motivasi tadi Bang, gimana sih Bang tetap menjaga semangat untuk menangani kasus nih Bang? Kalau dari pandangan Abang dan dari pandangan paralegal yang mungkin dalam menangani kasus ini Bang di masa pandemi ini, dan bagaimana sih pelayanan lembaga konsultasi bantuan hukum ini Bang, terutama pada saat pandemi ini gitu. Baik, terkait dengan hal tersebut ya, saya ingin menyampaikan dan berpikiran bahwa ketika kita sudah melakukan kegiatan itu dengan aktif, ketika motivasi besar itu sudah ada, tapi motivasi besar ini juga membutuhkan suatu pemicu lagi supaya tidak berujung pada putusasaan dan lain sebagainya. Tentunya kita membutuhkan semangat. Pupuk semangat itu juga lebih penting. Tentunya kita harus merawat semangat kita. Merawat semangatnya kami dengan cara apa waktu itu? Kita berpikir bahwa wah, banyak benar nih penderitaan di masyarakat. Benar. Kita harus berpikiran bahwa banyak yang di luar sana, masyarakat itu jauh yang lebih susah daripada kita saat ini. Kita bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan, menempuh studi sarjana dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat di luar sana banyak yang memperoleh diskriminasi, bahkan banyak yang memperoleh ketidakadilan. Kita harus bisa merasakan kesengsaraan mereka, penderitaan mereka. Karena memang kenyataannya keadilan itu menjadi barang sukar bagi mereka, dan keadilan itu hanya berpihak pada yang bayar. Nah, tentunya ini yang menjadi soal ketika kita ketika kita mendapatkan pemahaman, mengilhami diri kita dengan hal-hal yang demikian, tentunya itu menjadi semangat buat kita untuk terus melakukan pendampingan, berjuang bersama mereka untuk agar mereka ini dapat memperoleh hak-hak keadilannya begitu. Nah, kemudian terkait dengan pelayanan di LKBH selama pandemi ya. Nah, pelayanan di LKBH selama pandemi ini juga tentunya berubah. Ya, kita juga tidak bisa berpaku dengan hanya bertatap muka ya. Kita juga memaksimalkan dengan teknologi yang ada. Begitu kita melakukan gelar perkara, misalkan terkadang kita juga menggunakan Zoom ya. Kita berkomunikasi melalui WhatsApp dengan klien. Nah, kemudian juga dalam hal si klien atau penerima bantuan hukum ini juga tidak memiliki perangkat tersebut, kita juga ingat kita juga memberikan ya kita juga memberikan kepada mereka akses untuk agar mereka tetap di rumah ya. Kita di sini mengirimkan tim paralegal yang ada yang berjumlah 1-3 orang yang memang mereka pergi ke rumah klien itu tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, dalam keadaan sehat dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan mungkin suatu terobosan dan gebrakan ya. Nah, ini juga kemudian
dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita tahu nih bahwa kalau misalkan offline nih di kantor kan, di kantor tuh dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 5 sore kan biasanya. Benar. Ya kan? Tapi dengan pelayanan melalui WhatsApp ya kan, melalui media komunikasi lah, kita bahkan bisa sampai malam loh. Ya kan? Dia pasti paham juga tuh sampai malam memberikan pelayanan kepada mereka. Jadi kadang waktu tutupnya itu ketika tidur aja, ketika tutup mata, nah itu sudah tutup Bu. kita memberikan terus memberikan kepada klien dalam rangka maksimalkan peran kita juga, dalam rangka juga mereka ini agar merasakan kehadiran kita begitu ya kan. Begitu sih Seperti itu ya Bang ya. Iya benar. Dan hal yang inti poin yang saya dapat tadi yang sangat menarik adalah tetap menjaga semangat itu Bang, dan juga keadilan yang mereka terima gitu kan. Iya benar. Dari bantuan yang kita berikan seperti itu Bang. Selanjutnya nih Bang, bagaimana sih respon dari masyarakat itu sendiri terhadap pelayanan dari lembaga konsultasi bantuan hukum, dimana kita sama-sama mendengar tadi Bang dari penjelasan Abang, ada sistem door to door, terus juga bahkan melayani sampai Malam. lewat dari batas waktu gitu kan. Seperti itu Bang, bagaimana respon masyarakat itu sendiri Bang? Ya, saya pikir bahwa saya ingin memandangnya dengan pikiran yang jernih, objektif, dan tanpa melebih-lebihkan ya. Saya ingin menyampaikan apa adanya bahwa masyarakat banyak yang menyampaikan kepada saya dengan teman-teman yang lain, terkhususnya kepada dosen-dosen sebagai koordinator kita, Ibu Agus dan dosen yang lainnya gitu, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang tak hingga bahkan mereka mendoakan kita agar LKBH ini selalu diiringi, selalu diberkati dengan kemajuan yang tentunya menjadi terobosan buat sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat begitu ya. Nah, saya mengamati bahwa mereka ini dalam mendapatkan pelayanan ini mereka merasakan adanya kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Mereka ini di tengah keputusasaannya mereka waktu itu kan, mereka sedang ditimpa kesengsaraan, ketidakadilan dan lain sebagainya. Kita hadir dan mereka merasakan kehadiran itu, dan untuk itulah mereka merasakan memang dengan mungkin sepatah dua patah kata yang itu cukup membanggakan buat kami. Nah, ini merupakan apresiasi besar buat LKBH tentunya. Begitu dia. Apresiasi yang mereka berikan dan respon positif juga yang mereka berikan itu yang menjaga kita sebagai paralegal ya Bang ya, untuk tetap membantu, untuk tetap berusaha yang terbaik untuk mereka. Benar, itu juga menjadi salah satu motivasi bukan? Benar. Iya, benar sekali motivasi. Dan selanjutnya nih Bang, untuk menjaga motivasi itu, kalau menurut dari Abang sendiri, apa sih Bang kunci untuk menjadi kunci utama dalam pengabdian masyarakat di LKBH FH Unmul ini, terutama dalam menjadi paralegal nih Bang? Nah, baik, terkait dengan itu, dalam hemat saya kunci utama yang memang kunci utama dalam hal pelayanan kepada masyarakat itu ialah soal pemahaman kita soal esensi hakikat keadilan di masyarakat gitu. Ketika kita paham soal penderitaan mereka juga ya kan, penderitaan, kesengsaraan mereka. Nah, tentunya rasa di hati kita itu tentu ada rasa kasihan ya, kesulitan mereka. Nah, tentunya ada rasa ingin membantu dan lain sebagainya. Kemudian juga ada persoalan ketekunan ketika kita sudah menjalankannya dibutuhkan suatu proses tekun. Kita menjalankan jangan kadang-kadang setengah-setengah. Nah, itu kalau bisa jangan. Jadi memang harus tekun. Ketekunan itu menjadi penting ketika kita dalam hal proses pelaksanaannya kan tidak semua berada di dalam ekspektasi kita. Kadang realitanya jauh berbeda kan. Nah, itu kadang kalau kita tidak tekun, kadang merasa capek, merasa lelah dan lain sebagainya. Itu tentu juga menjadi soal kan. Nah, saya kira bahwa dalam benak saya dan rekan yang lain mungkin kesuksesan itu tidak lahir dari kesenangan,
melainkan kesuksesan itu lahir dari penderitaan panjang yang dihadapinya dengan tekun. Untuk itu, ketekunan itu sangat menjadi kunci utama, itu sangat diperlukan ya, menjadi kunci utama dalam proses pelayanan, dalam proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu begitu kan. Benar sekali Bang. Iya. Poin utamanya adalah ketekunan. Iya benar ya. Itu yang harus kita tanamkan ya Bang ya. Iya. Selalu. Kalau Abang lihat sendiri nih Bang, di masa pandemi COVID-19 ini, apa sih peluang lembaga konsultasi bantuan hukum ini Bang dalam menangani kasus ini? Baik, saya kira dari adanya tantangan-tantangan tersebut ya, bukan tidak mungkin timbul suatu gagasan, timbul suatu peluang, yang mana peluang ini timbul dari adanya perubahan-perubahan tadi, adaptasi dan lain sebagainya. Salah satu peluang saya kira mungkin cukup bagus ya, cukup prospek untuk diterapkan adalah digitalisasi ya. Digitalisasi pelayanan, digitalisasi kita melakukan sosialisasi hukum, digitalisasi kita melakukan penyebaran bahwa ini loh ada LKBH FA Unmul yang bisa membantu dan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh dan menyelesaikan proses hukum yang dihadapinya begitu kan. Nah, ini yang penting, digitalisasi itu kira-kira memang kita harus adaptasi dan lain sebagainya kan. Jadi adaptasi ini Bang yang memberikan kemudahan sendiri ya Bang ya. Iya. Dan menjadi praktis gitu ya. Benar. Dalam menangani kasus, dalam melayani dan juga untuk menangani kasus-kasus tersebut ya Bang ya. Benar, karena kita juga kan dalam proses pelaksanaan pendampingan hukum kan kita juga menyesuaikan dengan instansi-instansi pada proses peradilan, misalkan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dengan Polri atau dan lain sebagainya lah ya. Mereka kan juga sudah menyiapkan perangkat elektronik, maksudnya sistem elektronik untuk menyiapkan fasilitas. Benar, ya, mendaftarkan perkara dan lain sebagainya tuh sekarang kan serba lebih banyak online ya. Benar. Gitu. Nah, ini Bang, untuk Abang, Bang, ini kan semester 7 nih sedang sibuk-sibuknya nih Bang, untuk menyusun skripsi, memikirkan skripsi mungkin ya kan Bang. Dan bagaimana caranya Abang untuk memposisikan diri sebagai paralegal dan sekaligus juga sebagai mahasiswa aktif dalam pelaksanaan tugas di LKBH itu sendiri Bang? Baik. Dua kegiatan ini ya kan merupakan suatu kegiatan yang penting juga dalam proses perkuliahan kan, karena KKN juga merupakan mata kuliah ya, dan juga di satu sisi kegiatan pendampingan hukum di LKBH ini merupakan sarana kita untuk mendapatkan ilmu juga, ilmu soft skill dan lain sebagainya kan, bagaimana berargumentasi, bagaimana berhadapan dengan orang lain yang memang membutuhkan perkara dan membutuhkan proses penyelesaian dari perkaranya dan lain sebagainya. Nah, tentunya saya kira yang perlu dipahami persoalan mengenai posisi atau kedudukan kita, bahwa kewajiban kita sebagai paralegal di LKBH itu merupakan amanah, merupakan kewajiban kita yang harus dilaksanakan untuk memberikan bantuan hukum, untuk melakukan pelayanan pendampingan hukum kepada masyarakat yang khususnya masyarakat yang kurang mampu ya. Nah, tentunya ini kan menjadi kewajiban kita kepada masyarakat nih. Begitu. Nah, di sisi lain terkait dengan posisi kita sebagai mahasiswa, ya, posisi kita sebagai mahasiswa ini kan juga merupakan tanggung jawab kita kepada orang tua kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini juga jangan ditiadakan ya. Tentunya harus dilaksanakan juga bahwa kegiatan perkuliahan sebagai mahasiswa itu kita juga tetap bersandar pada kewajiban kita yang tadi itu. Gitu. Jadi kewajiban utama tidak boleh juga disingkirkan, dilupakan ya Bang ya. Benar. Dan juga sebagai dedikasi kita kepada LKBH juga tidak boleh untuk terlupakan juga gitu. Iya benar, esensinya itu terletak pada kesadaran kita kan, kewajiban kita aja sih. Benar sekali. Nah ini Bang, dari berdasarkan oleh pengalaman Abang sendiri, selama ini, kasus atau perkara terbanyak yang ditangani oleh Abang Galih dan teman-teman di LKBH FA Unmul itu apa aja sih Bang? Wah, ini menarik ini. Karena memang pada saat ini ya, di tahun ini memang kita lagi banyak kasus ya. Benar. Yang ditangani oleh teman-teman lain LKBH ya, tim LKBH, bahwa persoalan kasus-kasus itu
terdiri dari berbagai aspek hukum, ya. Ada aspek hukum pidana, ada ranah hukum perdata, ada ranah hukum administrasi negara yang persoalan kepegawaian waktu itu kan. Nah, ini bermacam-macam. Namun tentunya ada satu kasus yang memang lagi memuncak pada saat ini yang ditangani oleh kami, yaitu kasus perdataan, yaitu soal perceraian ya. Yang mana dengan terjadinya pandemi COVID ini kan menyebabkan berbagai dampak ya. Dampaknya kan bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang, tapi semua orang yang memang merasakan ada perubahan-perubahan yang signifikan, perubahan yang besar bahkan, yang memang memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, saya mengamati ya dari terjadinya peristiwa hukum putusnya perkawinan atau perceraian itu bahwa dilatar belakangi oleh beberapa motif. Ada motif ekonomi, ada motif sosiologi atau psikologi dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bahwa misalkan ya terjadinya pandemi ini banyak orang loh yang dilakukan pemutusan hubungan kerja di PHK segala macam. Ini kan di PHK, kehilangan pekerjaan, terus juga itu kehilangan pendapatan, mengalami penurunan pendapatan. Nah, tentunya ini yang menjadi kadang yang menjadi soal bahwa ketika mereka pulang ke rumah, mereka mau memenuhi kebutuhan hidupnya bagaimana dengan keluarganya. Nah, ketika mereka ditimpa motif psikologi juga kan, stres dan lain sebagainya macamnya kan, karena banyak orang yang kehilangan banyak tekanan itu ya. Iya, kehilangan pemasukan dan lain sebagainya. Nah, tentunya bagaimana usaha dia mencari menyambung kehidupannya dengan keluarganya. Nah, ini yang memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, yang mana awalnya mereka sudah siap ya, karena kondisi begini mereka jadi tidak siap, tidak punya apa-apa begitu kan. Jadi inilah yang menjadi soal bahwa maraknya terjadinya putusnya perkawinan atau perceraian itu juga memang akibat dari salah satunya ya pandemi COVID itu. Iya, benar sekali. Dan itu merugikan ya Bang ya. Ya, merugikan banyak orang juga. Dampak atau efeknya itu untuk semuanya gitu Bang. Iya, bukan benar. Benar sekali. Selanjutnya nih Bang. Selama Abang bergabung di LKBH, apa aja sih yang Abang dapatkan gitu Bang? Menurut Bang Galih, dan bagaimana seharusnya menjadi paralegal yang baik itu dalam mendampingi klien mulai awal hingga akhir persidangan. Baik. Terkait dengan apa yang saya dapatkan, saya pikir bukan saya saja ya, saya dengan teman-teman yang lain, bahwa apa yang saya dapatkan selama proses pendampingan itu hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, itu banyak sekali hal yang memang belum pernah saya bayangkan sebelumnya, yang mana timbul ya interaksi kita dengan berbagai pihak. Misalkan kita dalam proses pendampingan hukum, kita bukan hanya berinteraksi dengan dosen selaku konsultan hukum, terus itu advokat sebagai pendamping hukumnya, terus juga klien, tidak kan. Selama proses peradilan kita bertemu dengan pihak kejaksaan. Benar. Selama proses peradilan kita bertemu dengan pihak kepolisian. Selama proses peradilan kita bertemu juga dengan hakim. Nah, tentunya ini yang menjadi peluang ya untuk kita mungkin suatu saat nanti setelah lulus kita bisa menapaki, mengikuti jejak karir mereka atau bagaimana ya kan, kita mungkin bisa mencontoh mereka ya kan, untuk terlibat juga kan, membantu berperan kepada masyarakat dalam hal memberikan akses keadilan, penyelenggaraan proses hukum yang adil dan sebagainya macamnya. Nah, terus itu juga ada kemampuan dan keterampilan soft skill ya, yang mana mungkin pada saat mata kuliah hukum acara banyak yang belum kita dapatkan, misalkan teknik pembuatan surat kuasa, terus itu teknik gugatan, penyusunan gugatan, wawancara klien, yang mana kita harus menyusun anamnesis ya kan, kita menyusun anamnesis itu mengumpulkan dari keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh klien kepada kita. Nah, tentunya ini juga bukan tanpa teknik ya, tentunya ada teknik-teknik sendiri. Ini tentunya yang saya dapatkan juga bahwa begini caranya tuh.
begini caranya, cara menghandle suatu kasus, menangani klien yang ada, kita juga harus bisa menenangkan klien, ya kan? Ini Benar. iya persoalan soft skill, ya kan? Memang kita dapatkan lah, banyak yang kita dapatkan. Banyak begitu. yang kita dapatkan. Kemudian juga terkait dengan apa tadi? Terkait dengan mendampingi, Oh, bagaimana menjadi paralegal yang baik paralegal. dari mendampingi hingga dari awal, dari gelar Iya. perkara sampai kepada berakhirnya kasus mereka tersebut gitu. Baik, saya kira untuk menjadi paralegal yang baik itu dibutuhkan suatu kerendahan hati, ketulusan hati itu penting ya. Karena kita tahu bahwa masyarakat ini mayoritas tidak paham dengan hukum ya. Mereka ketika ditimpa suatu persoalan hukum, ketidakadilan, kesengsaraan dan segala macam, mereka menginginkan agar masalah itu cepat selesai. Kami juga berpandangan demikian, maksudnya kita juga ingin cepat selesai. Namun dengan catatan bahwa proses penyelesaian hukum itu juga ada tahapan dan prosesnya. Benar. Nah kadang-kadang kan muncul itu tekanan-tekanan dari klien kepada kita, Mas ini gimana sih, bisa cepat kah, bisa gini kah? Nah kalau kita terpancing, ya kan, kalau kita terpancing, kita emosi, kita menghadapinya dengan kepala yang tidak dingin, dengan hati yang kacau, pasti kita juga akan terbawa emosi itu. Betul. Pasti. Nah untuk itu maka saya pikir bahwa kerendahan hati, ketulusan hati itu dalam melayani klien itu sangat penting, bahwa kita juga harus sabar, harus tekun. Memang harus ada pendekatan yang lebih untuk agar dapat melayani kliennya dengan baik begitu. Benar sekali. Kerendahan hati, ketulusan hati itu yang saya dapatkan memang juga di sini ya. Iya, benar dia. Dan poin yang Abang sampaikan tadi. Dan ini Bang Gali, dari apa yang Abang dapatkan tadi nih di LKBH, apakah Abang Gali ke depannya tertarik untuk menjadi penasehat hukum agar bisa bergabung kembali dengan lembaga konsultasi bantuan hukum? Mengingat nih Bang, semua penasehat hukum atau advokat kita yang bergabung di LKBH adalah alumni S1 maupun S2 di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Apakah loyalitas dan melayani dengan hati itu diperlukan Bang, kalau menurut Abang untuk mendampingi kasus? Baik, terkait soalan yang pertama, bahwa apa kemudian nanti ketika menjadi PH dapat bergabung ya, saya pikir bahwa adanya interaksi tadi itu saya berpikiran bahwa banyak hal untuk berjuang bersama masyarakat ya, untuk membantu mereka berperan dalam hal menyelesaikan proses hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Ada profesi tadi saya sebutkan, ada hakim, jaksa, polisi, advokat ya, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini juga menambah wawasan saya bahwa mungkin, dan saya tidak menutup kemungkinan, mungkin suatu saat nanti setelah lulus saya menjadi seorang penasihat hukum ya, seorang advokat, dan kemudian tidak menutup kemungkinan pula bahwa saya nanti mungkin bisa bergabung di LKBH, mengingat di LKBH FH Unmul ya, mengingat FH Unmul juga sebagai kawah candra di muka saya ya, di mana di sini saya menuntut ilmu, menimba ilmu di sini, dan juga terlebih lagi di LKBH ya, banyak hal yang memang saya dapatkan di situ kan. Ya itu tadi saya menutup kemungkinan, tapi yang bisa saya pastikan bahwa saya berkomitmen setelah lulus nanti, dimanapun saya berada, apapun profesi yang saya jalani nantinya, saya tetap akan berusaha untuk memberikan suatu kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Gitu dia. Nah kemudian juga kaitannya dengan loyalitas melayani ya. Loyalitas dengan sepenuh hati itu. Iya, apakah diperlukan? Wah tentu itu sangat diperlukan, karena memang yang saya katakan juga sebelumnya bahwa kita itu dalam melayani klien juga, kalau kita sedikit-sedikit baper ya, kita pasti juga akan berbeda suasana itu dalam menangani klien itu. Jadi kita memang harus pakai hati. Kalau kita hanya menggunakan pikiran, pasti kita akan bersikap, pasti banyak ngeluhnya lah. Tapi kalau dengan hati yang berpihak, ya kan, hati yang
memiliki yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat kurang mampu, hati yang memiliki kepekaan sosial kepada masyarakat. Kesengsaraan mereka banyak di masyarakat, masalah yang mereka hadapi banyak. Nah, tentunya ini membutuhkan hati dan pikiran yang secara bersamaan ya untuk dapat melakukan pelayanan bantuan hukum pada masyarakat gitu. Poinnya adalah ikhlas dan tulus membantu itu tadi ya Bang Iya, ya. benar Dalam membantu dan mendampingi klien-klien di LKBH. Nah Bang, dengan banyaknya LBH di Kota Samarinda itu sendiri, menurut Abang Gali, kenapa sih masyarakat harus percaya dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Munawarman untuk menangani kasus-kasusnya? Baik, saya mulai dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada LBH lain di Samarinda. Ya, saya memandang bahwa mengapa masyarakat harus memilih LKBH Fakultas Hukum Universitas Munawarman sebagai tempat untuk mengadukan perkaranya, tempat untuk mereka mendapatkan pendampingan hukum, bahwa selaras dengan visinya LKBH ini memiliki visi, yaitu berperan dalam rangka pembangunan dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang berbasis sosial kemasyarakatan ya. Nah, tentunya ini suatu hal yang mumpuni ya, yang terlebih lagi LKBH memiliki konsultan hukum dari akademisi yang memang kompeten, yang tidak diragukan lagi keilmuannya ya. Kemudian juga LKBH juga memiliki advokat atau penasihat hukum yang memang sudah track recordnya sudah terlisensi ya, sudah memang track recordnya bagus begitu. Nah, tentunya ini menjadi suatu nilai plus ya Bang? Iya, nilai plus, suatu keniscayaan bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan proses hukum yang dihadapinya begitu dia. Nah sekalian ini Bang, untuk terakhir, kalau dari Abang sendiri dan dari teman-teman, apa aja sih syarat-syaratnya bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Munawarman, dan pelayanan seperti apa yang akan didapatkan oleh masyarakat atau klien nantinya? Seperti itu Bang. Baik, terkait dengan syarat-syarat apa saja yang mungkin perlu dibawa untuk mendapatkan pendampingan hukum dari kami, yaitu yang pertama ada membuat ya surat permohonan secara tertulis kepada kami yang setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya itu memuat identitas dan memuat pokok perkara atau permasalahan yang dihadapinya. Nah, akan tetapi juga dalam hal permohonan itu tidak bisa disampaikan secara tertulis kepada kami, ya kami juga tidak menutup kemungkinan, ya kami juga membuka peluang bahwa masyarakat ini juga bisa menyampaikannya secara lisan kepada kami, ya menyampaikan secara lisan kepada kami yang kemudian nanti akan dibantu oleh tim paralegal untuk dibuatkan surat permohonan secara tertulis begitu. Nah, kemudian juga membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ya, misalkan dokumen pribadi, misalkan KTP, KK, dokumen KTP kartu keluarga, terus itu juga dokumen lain yang berkaitan dengan perkaranya, misalkan persoalan pertanahan itu bisa mungkin dibawa bukti-bukti perjanjiannya, pembelian tanah, penjualan tanahnya bagaimana ya kan. Nah, kemudian juga selanjutnya ada syaratnya, yaitu adanya memiliki surat keterangan tidak mampu ya dari kelurahan setempat atau kecamatan atau yang lainnya lah. Nah, ini penting ya, memang bantuan hukum ini difokuskan kepada memang masyarakat yang kurang mampu, yang memang mereka dirasa sulit untuk dapat memperoleh akses keadilan begitu. Nah, kemudian juga pelayanan LKBH ini tentunya menjadi nilai plus ya, karena pelayanan LKBH ini memiliki terobosan-terobosan yang banyak ya. Kita dalam menangani klien itu bukan hanya terbatas pada media komunikasi dengan klien ya, cuman kita bisa melakukan terobosan. Kita datang ke rumahnya, kita mengirimkan 1 sampai 2 orang tim paralegal ya ke rumah klien masing-masing, dan tentunya pelayanan servis yang seperti ini juga menjadi atensi buat masyarakat agar dapat mungkin memilih untuk dapat
kami lakukan pendampingan hukum begitu kan. Kemudian juga pelayanan-pelayanan selanjutnya ialah bahwa ada keberpihakan yang mana memang LKBH sendiri ya memiliki keberpihakan kepada masyarakat itu yang besar. Ya, LKBH ini kan didirikan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh kampus ya, oleh FH Unmul ya. Nah, tentunya rasa keberpihakan yang besar kepada mereka, masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, ini tentunya harus menjadi atensi buat masyarakat. Bahwa, oh mereka ini membela kita loh, secara mandiri, secara efektif dan efisien begitu kan. Nah, ini juga yang mungkin maka dari itu ya masyarakat mungkin bisa memilih menggunakan jasa kami ya, LKBH FH Unmul begitu. Baik, sangat rigid sekali pembahasan kita pada hari ini ya Bang ya. Iya. Dan juga yang dapat saya ambil dari poin-poin yang Abang tadi adalah ketekunan, ketulusan, kerendah hatian, dan ikhlas membantu di masyarakat itu haruslah dipupuk gitu ya Bang ya. Iya, ketekunan benar. itu terutama. Yep. Dan kemudian menjawab dari tema kita pada hari ini yaitu tantangan dan peluang Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid ini. Tantangannya tidak menutup kemungkinan kita untuk membantu mereka gitu kan Bang. Benar. Malah itu menjadi peluang kita untuk memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat pada saat ini dengan dengan kemudahan akses seperti yang diberikan oleh Mahkamah Agung tadi yang Abang sebutkan, pengadilan-pengadilan dan instansi-instansi lainnya, itu juga memberikan kemudahan bagi kita di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan juga di masyarakat untuk dapat memberikan suatu rasa keadilan itu ya Bang ya. Iya, benar. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Iya, memang di tengah keterbatasan kita juga tidak boleh berdiam diri kan. Benar. Kita tidak boleh meratapi nasib, pandemi Covid kita di rumah aja kan, tidak boleh juga. Benar. Begitu kan. Kita harus tetap berupaya terus ya, berkontribusi. berkontribusi, berikhtiar untuk kemaslahatan masyarakat bersama begitu. Lalu selanjutnya adaptasi tadi ya Bang ya. Adaptasi itu yang memberikan peluang kepada kita gitu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Dengan demikian berakhir pula podcast kita hari ini Bang. Terima kasih sudah datang di Lamin Ilmu Podcast Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Abang sebagai narasumber yang luar biasa. Semoga kedepannya bisa memberikan kontribusi-kontribusi lainnya ya Bang ya. Dan closing statement dari saya sudah selesai. Jika dari Abang mungkin ada yang ingin disampaikan Bang kepada di Lamin Ilmu Podcast ini mungkin nantinya akan diperbanyak ya dari pihak dari LKBH ya. Tentunya ini kan LKBH ini kan untuk masyarakat ya. Masyarakat luas bagaimana caranya mendapatkan akses bantuan hukum. Nah, tentunya ini juga menjadi sarana untuk LKBH dapat mendapatkan posisinya ya untuk dapat disebarkan, untuk dapat diketahui lebih banyak lagi oleh masyarakat begitu. Nah, bagus sekali ya Bang ya. Terima kasih Bang atas kehadirannya hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Untuk akhir kata, semoga podcast hari ini memberikan manfaat dan membawa nilai ibadah untuk kita semua ya Bang ya. Amin. Untuk penutupan, saya tutup dengan pantun kembali. Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Moga esok berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum.